Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Nabila, NIM 18029094, Prodi Pendidikan Matematika tahun 2018, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, dengan mata kuliah aplikasi komputer lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear menggunakan GeoGebra. Nah, ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama KI dan KD. Kita yang pertama langsung saja ke KI. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang diikutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI ketiga itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI yang keempat yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua, kita masuk ke KD-nya, yaitu KD 3.2, yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah tekstual. Yang KD 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikatornya. Ada beberapa indikator yang sesuai dengan KD-nya, yaitu KD 3.2. Yang pertama yaitu menentukan sistem ketidaksamaan linear 2 variabel dari daerah penyelesaian yang diarsir. Indikator yang kedua menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear 2 variabel. Yang ketiga menentukan nilai maksimum fungsi tujuan pada program linear. Yang keempat menentukan nilai minimum fungsi tujuan pada program linear. Pada KD 4.2-nya yang pertama, menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang sesuai dengan program linear. Kedua, menerapkan garis lidik untuk menyelesaikan program linear 2 variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan dan menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan 2 variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan langsung saja yang keempatnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan di bawah ini, yaitu X tambah Y kecil sama 8, 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12 dan X besar sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dua cara
Nah, cara pertama kita mencari titik-titiknya terlebih dahulu dan baru kita mengaplikasikannya ke GeoGebra. Nah, yang kedua langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, langsung saja dengan cara yang pertama itu X ditambah Y tidak sama 8. 2X ditambah 3Y tidak sama dengan 12. Dan X besar sama dengan 0. Nah, yang tadi kan ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan. Yang pertama, kita jadikan persamaan garis tersebut menjadi sama dengan. Yang kedua, kita cari titik-titiknya. Dan yang ketiga, baru kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama pada persamaan garis pertama itu X tambah Y sama dengan 0. Sama dengan 8. Di sini kita misalkan X sama dengan 0. Hingga dapat nilainya 8. Nah, titiknya 0,8. Kalau kita misalkan nilainya sama dengan 0, maka nilai X-nya itu 8, titiknya itu 8,0. Itu pada persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang kedua itu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Dan misalkan X sama dengan 0, dapat Y sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita misalkan Y sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan 6. Ini itu 6,0. Kita kasih ya. Yang mana tadi kita dapat titiknya yang pertama yaitu 0,8, nilai X nya 0 dan nilainya 8. Dan yang kedua kita dapat titiknya itu 8,0. Nah, mana X nya 8 ya Y nya 0. Kita hubungkan dengan garis kedua titik tersebut, maka itulah merupakan persamaan garis pertama tadi. Nah, selanjutnya kita dapat nilai titiknya yaitu 0,4 di mana X-nya 0, Y-nya 4. Dan yang kedua 6,0 di mana nilai X-nya 6, nilai Y-nya 0. Kita hubungkan dengan garis. Nah, ini merupakan persamaan garis yang kedua. Kita telah dapat nilai titik-titiknya. Mengetahui daerahnya, kita harus menguji titiknya. Nah, pada persamaan garis yang pertama kita uji menggunakan titik 0,0. Nah, dapat nilai 0 kecil sama dengan 8. Ini benar. Nah, benar di sini merupakan termasuk daerah penyelesaiannya. Yang persamaan garis kedua, saya juga menggunakan titik 0,0. Nah, di sini juga 0 kecil sama dengan 12 benar. Ini juga merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kedua persamaan garis tersebut mendapatkan daerah penyelesaiannya yaitu memuat titik 0,0. Langsung saja kita cari daerah penyelesaian. Dan sebelumnya kita telah mencari daerah titik 0,0. Sini dari garis ini yang pertama kita dari X titik mana. Nah, kalau di saat persamaan tadi X ditambah Y kecil sama 8. Kalau tandanya kecil sama, berarti daerah penyelesaiannya itu di bawah garis. Kalau misalnya besar sama, maka penyelesaian. Karena tadi kecil sama, berarti penyelesaian di bawah garis. Nah, kedua pada garis 2X ditambah 3Y kecil sama dengan 12. Kita juga kecil sama, maka daerah penyelesaian itu di bawah. Nah, yang terakhir itu X besar sama dengan. Kalau misalnya X besar sama dengan 0, berarti kan itu positif. Positifnya bagian ini. Jadi, daerah penyelesaian dari persamaan dua variabel tadi itu B 0,0 dan titik C. Ini merupakan daerah penyelesaian. Kita ganti dulu warnanya, juga bisa diganti. Nah, ini kita buat daerah penyelesaian. Kita bisa disingkat jadi
ini merupakan daerah ketidaksamaan dari cara yang pertama. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, langsung saja ini saja cara yang kedua. Cara yang kedua kita langsung masukkan ketidaksamaan yang diketahui, yaitu X ditambah Y kecil sama 0. Yang keduanya yang keduanya 2X ditambah 3Y kecil sama 2X. Nah, ini dua pertidaksamaan. Nah, selanjutnya persamaan terakhir. X besar sama dengan 0. Untuk mengetahui yang mana sih yang merupakan irisan ketiga pertidaksamaan tersebut, kita ubah saja warnanya dari pertidaksamaan yang pertama. Kita ubah warnanya dengan warna pinsel. Nah, pada pertidaksamaan kedua kita ubah lagi warnanya oranye. Yang ketiga kita ubah lagi dengan warna dari sini bisa kita lihat. Nah, yang menjadi daerah penyelesaiannya yaitu di 4,006. Ini bisa kita tulis daerah penyelesaian. Oh, bisa disingkat. Oke. Di sini dapat kita simpulkan bahwa menggunakan aplikasi GeoGebra ini mempermudah kita dalam mencari daerah penyelesaian pada suatu pertidaksamaan. Ini selanjutnya kita masuk ke latihannya. Latihannya ada 2 soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita bawah ini. Yang pertama 4X ditambah Y dari 20 ditambah Y sama 10 Y besar sama dengan 0. Dan kedua 5X ditambah 6 Y kecil sama dengan 30. 7X ditambah 2 Y kecil 14. X besar sama dengan 0. Y besar sama dengan 0. Nah, mungkin kita bisa menyelesaikan contoh yang pertama. Langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, yang mana tadi pertidaksamaan linearnya yaitu yang pertama 4X ditambah Y kecil 2Y. Nah, kalau misalnya kecil maka garisnya putus-putus, maka ini tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya. Kalau misalnya kecil sama atau besar sama, maka ini garisnya itu garis lurus saja. Nah, itu termasuk daerah penyelesaian. Nah, persamaan yang kedua yaitu X ditambah Y besar sama 10. Yang ketiga itu Y besar sama dengan 0. Maka di sini kita dapat melihat daerah penyelesaiannya. Di sini kita dapat lihat mana sih daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya yang ini. Ini merupakan berubah warna kecil. Kita mempermudah kita melihat yang mana termasuk irisannya. Di sini kita lihat bahwa ini merupakan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan latihan yang pertama. Daerah
Hanya sayang. Ini merupakan daerah penyiasannya yang merupakan irisan dari ketiga tidak sama. Pada contoh yang kedua, bisa teman-teman lakukan sendiri menggunakan aplikasi terbuka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, mohon dimaaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.